Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bertemu dalam ibadah online Minggu 6 September 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Riani Yosepin Suharja. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 2 ayat 2. Ibadah ini dimulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita menyatu dalam sebuah persekutuan untuk menjalani pengalaman hidup bersama. Kita diasah dan dibentuk lewat pengalaman dan perjumpaan kita dengan orang lain agar semakin serupa dengan Kristus. Gagal? Pasti kita pernah gagal. Berhasil? Mungkin kita berhasil. Kegagalan bukan akhir, sebab selalu ada saudara yang menopang.
Keberhasilan bukan kepongahan, sebab selalu ada ruang untuk mendukung yang lain. Saudara, mari dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita yang rapuh dalam memelihara kesetiaan pada perintahnya. Kita yang angkuh menunjuk kawan dan menghakimi. Kita yang menutup mata membiarkan teman kita salah melangkah. Kita yang mungkin pelit membiarkan kesengsaraan menghimpit hidup sesama. Mari saudara, kita bersama mengaku dosa secara pribadi dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Demi kemurahan-Mu, ampunilah kami ya Allah. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara-saudara, Tuhan sudah anugerahkan pengampunan untuk kita. Bagaimana kita meneruskannya? Mari berikan kode-kode salam damai kepada orang-orang di sekitar kita atau orang yang dekat dengan kita. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, anugerahkanlah hati kepada kami yang mau terbuka pada suara Tuhan. Anugerahkanlah keyakinan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kami melalui firman dan perenungannya. Anugerahkan gerakan hati dan pikiran kami untuk menangkap pesan Tuhan itu. Sehingga kaki, tangan dan mulut kami bisa mencerminkan kasih-Mu, isi hatimu, kehendak-Mu saja. Setelah membaca dan merenungkan firman-Mu, bahasakanlah secara tepat di pikiran dan hati jemaat-Mu ya Bapa. Dalam keterbatasan ucap hamba-Mu ini. Dalam Kristus yang terus bekerja, kami memohon. Amin.
Pembacaan pertama diambil dari Hezekhiel 33 ayat 7 sampai dengan 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu.
Pembacaan kedua diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil dari Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saudara-saudara, selamat pagi. Saudara, hari ini bahan bacaan sebetulnya dari Matius 18 dan Roma. Saya sampai pilih, saudara. Saya bertekad dalam hati untuk tidak mengkhotbahkan Matius 18. Kenapa? Apa indahnya saudara menegur orang dan akhirnya dalam berbagai pengalaman banyak orang sakit hati. Dalam komunitas iman, persaudaraan, bahkan malah memecah persahabatan atau komunitas. Sampai satu kali saya mengalami firman ini menjadi hidup. Memang saudara secara literal kalau kita tinggal baca aturannya jelas saudara. Kalau ada seseorang yang salah kita tegur berdua atau empat mata. Kalau dia belum tahu juga bahwa dia salah ditambah 2 orang saksi. Kalau belum juga bisa sampaikan pada jemaat. Tapi saudara, kalau hal ini dijalani, tentu rasanya beda sekali, tidak enak sekali. Dan rupanya hal ini banyak terjadi dalam keseharian kita. Saya kira perikop ini bukan hanya untuk majelis jemaat saja saudara, tetapi juga untuk kita dalam keseharian kita. Flow-nya ada 3 saudara. Bicara japri, ngomong secara pribadi. Lalu kalau nggak bisa perlu saksi, zaman sekarang perlu lihat WhatsApp-nya. Dan yang ketiga blast di grup. Ini yang menyakitkan bukan? Dan ini yang menjadi bias apalagi kalau teguran sudah masuk sosmed saudara. Itu sebabnya saya katakan pada diri saya, stop khotbah Matius 18 ini susah. Kalau dibaca secara hurufiah saudara. Tapi sebetulnya apa pesan khususnya? Izinkan saya saudara berefleksi dari kacamata pemulihan. Dan menggunakan ini dalam keseharian kita. Saudara-saudara bicara tentang berpulih, ada beberapa fase untuk orang berpulih. Sebelum berpulih, orang ada di sebuah fase yang namanya prafase. Prafase adalah fase di mana seorang terluka atau sakit hati. Karena orang salah khususnya kepada kita. Dan di prafase itu kita bisa menyalahkan orang lain. Di fase ini orang akan sangat hierarki, powerful. Kamu salah, saya benar. Kamu salah, saya korbannya. Saya yang pegang kendali dalam berelasi. Dan itu sebabnya saya bisa melakukan tindakan proaktif dengan menegur kamu. Atau saya bisa pasif agresif dengan mendiamkan, meninggalkan. Dan kalau ini terjadi saudara, maka persaudaraan, persahabatan, komunitas iman menjadi bubar, pecah, putus. Istilah anak mudanya, there is nothing you can do to fix me, to fix it, to fix us. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki semua ini. Nasi sudah menjadi bubur. Nah saudara bisa bayangkan, kalau sampai kita tegur orang di fase ini, maka cara kita menegur, isi perkataan kita, keputusan kita yang bercampur dengan emosi, kecewa, marah, sedih, terluka, dengan casing atau baju orang dewasa, tetap melukai. Saudara, ini juga terjadi di dalam keluarga, entah suami istri, parenting, termasuk orang berrelasi satu dengan yang lain dalam pacaran. Dalam parenting saudara misalnya, seorang tua mengatakan, aku akan pukul kamu atau hukum kamu. Karena kamu bikin aku marah. Karena kamu salah. Dan supaya kamu jera, maka aku katakan ini, aku putuskan ini, atau aku lakukan ini. Nah saudara, perilaku seperti ini ditularkan dari generasi ke generasi. Ya, sedikit memperbaiki orang, perilaku menjadi berubah karena pukulan, hukuman, atau ancaman. Tetapi banyak melukai.
Bahkan sulit sekali memulihkan. Istilah pembelaannya, saya jadi tangguh kan dengan diperlakukan seperti ini. Tapi benarkah? Padahal Yesus di Matius 18 saudara bukan hanya bicara tentang metode menegur atau isi kata menegur. Tapi alasan, motivasi dalam menegur. Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita mengasihi, maka kita menegur supaya orang itu mengalami kasih Tuhan dan mengalami transformasi secara cinta kasih dan dalam hidupnya sebagai seorang Kristen. Atau kita yang mengasihi, yang pada waktu itu sakit hati, menegur supaya dia juga rasakan sakitnya kita. Pindahin rasa sakitnya. Hasilnya tentu berbeda saudara. Jadi gimana nih saudara? Kita boleh tegur orang atau gak boleh? Istilahnya sangat keras saudara, dalam bahasa Inggris rebuke, refute, reproof, reprimand. Pesannya sama saudara, tunjukin kesalahannya dia. Nah saudara bisa bayangkan di prafase saudara ketika kita masih terluka atau sakit hati. Ditambah dengan kita menunjukkan kesalahan orang itu, maka hancurlah sebuah relasi atau komunitas. Rupanya buat Yesus alasan atau motivasi menegur itu penting saudara. Untuk apa? Supaya tetap harmonis, supaya relasi itu tidak hancur. Ditambah cara Tuhan yang penuh kasih supaya orang itu merasakan cara Tuhan mengasihimu. Cara kita sebagai anggota kerajaan Allah merasakan suasana surga dalam hal itu. Itu sebabnya pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita mesti negur? Dan kalau saya lihat dalam fase-fase pemulihan saudara, orang akan pindah dari prafase ke fase 1 dan 2. Karena ini khotbahnya terbatas, jadi fasenya dijadiin 1 saudara. Fase 1 dan 2 adalah fase menyadari dan menerima. Dimana, tunggu, jangan tegur dulu. Sadar dulu dan terima, proses itu penting. Di fase refleksi ini orang akan menempatkan diri di posisi lawan dia atau orang yang akan diajak bicara. Kenapa ya dia melakukan seperti ini? Tentu ada alasannya. Atau kenapa ya ada orang-orang terganggu atau saya sangat terganggu? Tentu saya punya alasan. Saudara, tahun lalu saya cukup terluka oleh seorang sahabat. Kok bisa ya dia ngomong gitu dan dia gak rasa bersalah waktu saya katakan pada dia. Saya sangat terbantu dengan Roma 13 saudara. Roma 13 berbicara kepada saya, Ri, ini bukan urusan tegur-mentegur, tapi ini tentang pembentukan Tuhan pada dirimu. Ingat, ini saya suka nih kata yang digunakan oleh Roma 13 saudara. Ingat, kamu berhutang kepada Kristus. Jadi istilah hutang dalam Roma 13 ini seakan-akan terpisah saudara, bicara tentang kasih, tiba-tiba ada kata hutang gitu ya. Betul. Terus saya bilang, Tuhan, tapi kan hutang dia besar kepada saya, dia salah sama saya. Betul Ri, dia salah, dia menyakiti. Tapi hutangmu ke Tuhan kan lebih besar. Hutang dia mah kecil dibandingkan hutangmu kepada Kristus. Kristus yang terluka karena kamu, bayangkan. Dan kamu diampuni oleh dia. Dan sekarang kamu hanya merasakan mencicipi sedikit dari lukanya. Jadi ayo ampuni dia, terima dia kembali. Tidak heran saudara Roma 13 mengkaitkan kasih dengan proyek bayar hutang. Hutang kasih. Rupanya Paulus menyadari bahwa sesulit orang bayar hutang, sesulit itu juga orang mengasihi orang yang menyakiti dia. Itu sebabnya di fase refleksi ini orang membutuhkan kuasa doa saudara.
Ditambah dalam kitab Matius kalau 2-3 orang bantu doa. Firman Tuhan juga sangat berpengaruh dan punya kuasa. Dia akan mengiringi langkah orang yang sedang mau mengasihi. Dan yang ketiga, apa yang kita perbaiki? Bukan hanya berdoa, membaca firman yang penuh dengan kuasa, tapi berefleksi apa yang perlu kita perbaiki sebelum kita masuk apa yang harus dia perbaiki. Fase refleksi berguna untuk membuat kita menempatkan diri di posisi orang yang kita tegur, saudara. Kenapa? Nah, kita terbantu dengan Matius nih, saudara. Kalau saudara baca Matius 18, ada konteks dekatnya, namanya perikop sebelum perikop yang kita baca. Di Matius 18 yang kita baca, saudara kan kita membaca Matius 18 itu Matius 18 ayat 15 sampai 20, di sebelumnya saudara ada kalau saudara baca perikop tentang perumpamaan domba yang hilang, ya, domba yang hilang. Nah, saya mengkaitkannya konteks dekat ini adalah kalau kita berefleksi dengan orang yang akan kita tegur atau sakit hati, kita berefleksi jangan-jangan ini mengingatkan kita bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah pengalaman karena dia tersesat. Tersesat bukan berarti dia pergi ke satu tempat secara hurufiah dan dia tersesat. Tapi dia tersesat dengan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mampu hidup benar. Di mata kita, di mata komunitas iman apalagi. Dan kalau benar orang tersebut tersesat seperti domba yang hilang, saudara, bukan seperti dalam ayat ini diikat dengan batu kilangan, dibuang, ditenggelamkan, apalagi ditinggalkan. Tapi apa yang Tuhan mau, saudara? Dalam perikop sebelumnya, yang Tuhan mau kita cari dia, temukan dia, rangkul dia dengan kasih Sang Bapa. Seperti gembala yang mencari domba yang hilang dan tersesat. Bukan seperti Matius 18 ayat 15 ditegur 4 mata, bahkan biasnya adalah dipermalukan di grup atau sosial media. Bukankah kalau anak kita marah atau marah-marah, saudara, orang tua yang emosional akan marahin balik, saudara, hukum dia. Tapi orang tua yang penuh cinta seperti Bapa yang penuh kasih akan merangkul anak yang marah atau marah-marah. Saya ingat waktu kecil kalau anak saya meronta dan marah-marah, saudara, hal yang saya lakukan salah satunya adalah merangkul dia sampai dia berhenti marah-marah. Bagai domba yang kehilangan kasih dari Sang Bapa. Dan ironisnya, saudara, domba yang hilang juga banyak di kalangan orang dewasa. Yang pada masa kanak-kanak mereka mungkin jarang atau tidak pernah mendapat rangkulan dari Bapa yang penuh kasih. Karena bapak ibunya sibuk bekerja, dia juga gak pernah puas dengan rangkulan bapaknya dia yang penuh kasih. Sampai pada fase 3, fase di mana orang membutuhkan fase afeksi namanya. Fase afeksi adalah fase di mana kita merasakan rangkulan Sang kasih. Bukan dari orang yang menegur, bukan dari orang yang membuat kita, bukan orang yang akan kita tegur, bukan dari orang yang membuat kita sakit hati. Tapi fase afeksi adalah fase membayangkan atau mengalami bagaimana Bapa yang penuh cinta itu merangkul kita. Sehingga di fase ini orang tidak lagi menyimpan sakit hati berkepanjangan. Malah dia bisa melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah, itu adalah domba-domba yang perlu dicari, dirangkul, dikembalikan ke posisi semula. Dalam keadaan terluka, saudara, siapapun dan berapapun usia kita membutuhkan rangkulan Sang cinta yang hangat. Saya pernah disalahkan atau dimarahi seseorang, saudara. Gak enak banget, sakit hati. Yang saya perlukan, saya membayangkan bagaimana rangkulan kehangatan Sang cinta
memenuhi hati ini. Jadi dia biarin dia marah-marah, saudara. Beberapa kali juga dalam kumpulan jemaat ada yang marah-marah, saudara. Biarkan orang berbicara. Selang beberapa lama saya pernah mendekati satu orang dan saya bertanya, kok bisa ya kamu melukai saya seperti itu? Terus dia bilang begini, saudara, itu menyadarkan saya. Terima aja katanya. Dan karena saat itu saya justru sedang berpulih katanya. Oh oke, saya terima. Dia gak tahu saya juga sempat terluka dan membayangkan kehangatan sang cinta. Nah, saudara, saat terluka lalu oleh seseorang dan kita membayangkan kehangatan sang cinta, ini terjadi perang. Nah, kembali Roma 13 mengingatkan saya dalam renungan ini, ternyata mencintai itu seperti sebuah peperangan ya saudara. Ada perlengkapan senjata terang katanya. Peperangan apa saudara? Kita diajak di ayat 9 mengasihi orang itu seperti mengasihi diri saya sendiri. Ini intinya saudara, self love. Paulus bilang di akhir, bangun, katanya, bangun, kamu bangun self love dulu. Ya, ini kata bangun, kata berubah. Ini dalam sastra Ibrani Yunani, saudara, ada dalam gulungan naskah Laut Mati katanya. Banyak kontras yang dikatakan, ada menanggalkan, mengenakan, bangun, lalu tidur gitu ya. Bangun, Paulus bilang, dari zona nyaman kita. Bangun, kasihi dengan sebuah peperangan batin. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa saudara. Tapi berperang mengasihi orang yang menyakiti kita, yang membuat kita tidak punya energi untuk mendekati dia, itu sebuah peperangan. Dan kita perlu bangun menggunakan perlengkapan senjata terang untuk itu. Saudara, di COVID ini siapa? Di masa COVID ini, siapa orang yang perlu kehangatan Bapa yang penuh cinta itu? Kita doakan saudara. Supaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mereka juga dapat merangkul orang lain juga untuk melanjutkan cinta Sang Bapa. Masa COVID lebih dari 5 bulan ini membuat dunia kedinginan saudara. Bahkan nyaman dengan kesendirian di rumah sampai akhirnya tidak tahu dia membeku hatinya. Dunia yang dingin ini butuh rangkulan Bapa yang hangat dan penuh cinta. Siapkah kita hidup dalam persaudaraan sesuai dengan tema hari ini untuk merangkul orang lain yang dingin, yang membutuhkan, yang berperang di dalam batinnya dengan kita terlebih dahulu mengalami rangkulan Bapa yang penuh cinta. Saudara, suatu kali seorang yang mengalami depresi mental, dia pergi ke seorang dokter dan dokter bilang, kamu cari hiburan deh katanya. Di kota ini kan ada sebuah pertunjukan badut terkenal, lagi adakan pertunjukan di tengah-tengah kota. Jadi dia menghibur sekali tuh, kamu pergi dah ke sana cari hiburan. Saudara, pria yang berwajah putus asa ini bilang, dokter, badut itu saya. Saudara-saudara, kita tidak ada yang tahu. Casingnya tersenyum, kelihatannya ramah, tapi hatinya membutuhkan kasih Sang Bapa. Jangan terkecoh dengan yang lahiriah, yang kelihatan di mata jasmani. Itu sebabnya kejar, bangunkan hati kita. Temui mereka yang membutuhkan. Pertanyaannya, maukah kita bangun? Tuhan memberkati. Amin. He leads me beside
steps they may falter or stumble. My pathway may turn from His side. Yet through every road He is leading me. He's faithful in me to abide. He leading me. He leading me. By His own hand He leading me. Tenderly guiding, He leading me. Whatever I do, where I may be, His loving hand is with me. By His own hand He leading me. Tenderly guiding, He leading me. I cannot fail. He will prevail. For where I am, He is His goodness, His kindness, and mercy will follow me all my days, and I will dwell in my Father's house forever. I sing of His praise. He leadeth me. He leadeth me. By His own hand He leadeth me. Tenderly guiding, He leadeth me. Whatever I do, where I may be, His loving hand is with me. By His own hand He leadeth me. Tenderly guiding, He leadeth me. I cannot fail. Jesus prevails. For where I am, He is with me. He leadeth me. He leadeth me. By His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama saya mengajak saudara untuk doa secara pribadi, mengingat 1-2 nama orang yang kita tahu Tuhan, kita akan minta supaya Tuhan melindungi mereka dari penyakit COVID. 1-2 orang dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan selanjutnya saya akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari saudara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa khusus di masa pandemi COVID di mana jumlah korban semakin naik terus. Ya Tuhan, berikan jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang kelelahan. Lawat mereka, kuatkan mereka, berikan jalan keluar supaya mereka dapat menanggungnya sesuai dengan janji-Mu. Berdoa untuk mereka yang kena pecat, kesulitan dalam pekerjaan dan keuangan, susah makan dan minum. Ya Tuhan, kasihanilah mereka, lawatlah mereka, bahkan juga melalui kami. Kami berdoa juga untuk perekonomian negara kami. Bapa, bekerjalah, tunjukkanlah kuasa dan kasih-Mu, supaya kerajaan Allah nyata dalam hidup dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk persiapan katekisasi angkatan baru, bina pranikah, semua proses dan program pembinaan serta persekutuan virtual yang dijalankan oleh gereja kami, bahkan semua pelayanan yang dilakukan di balik layar. Tuhan berkati supaya jemaat ini boleh memiliki nilai-nilai di mana mereka mengalami bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang hidup, yang peduli, yang terbuka dan partisipatif. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menolong panitia persiapan bulan keluarga, sehingga kami tetap bisa menghayati makna kehadiran Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami berdoa karena kami percaya kami punya Tuhan yang begitu punya kuasa dan kasih, yang terus merangkul kami dengan cinta-Mu, dengan kasih seorang Bapa yang dari surga, yang membuat kami dapat hidup tetap dalam persaudaraan yang harmonis dan rukun dengan berbagai dinamikanya khususnya di masa pandemi COVID ini. Bapa yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini jemaat diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan syukur dengan dasar dari Mazmur 107 ayat 22, 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan segala syukur kami. Karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan cukup bagi kami. Berkatilah persembahan ini dan seluruh upaya kami untuk mengelolanya. Agar sungguh menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan-pelayanan di gereja ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita hidup dalam persaudaraan. Dengan proaktif bangun dari kenyamanan kita. Berperang dengan kenyamanan kita untuk terus menggunakan senjata terang secara aktif. Merangkul sesama dengan kasih Sang Bapa. Seperti
kita mengasihi diri kita sendiri dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ibadah yang sesungguhnya adalah saat kita berjumpa secara nyata dengan komunitas kita, sekalipun penuh dengan perjuangan dan lika-liku. Hadapilah suka dukanya dan rayakan penyertaan Tuhan di dalamnya. Kami siap merayakan tangan Tuhan di dalamnya. Rangkulah mereka yang lemah, tegur mereka dengan penuh cinta, jangan jauhi. Temuilah mereka sambil berharap Tuhan menyertaimu selalu. Kami percaya Tuhan menyertai kami selalu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Sang Bapa memeluk batin kesepian dan keputusasaanmu. Kemurahan Kristus melimpahimu dengan cintanya sampai berlimpah. Dan kuasa Roh Kudus memegang hidupmu untuk maju dalam terang kasih-Nya.